Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta, yang mana saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya lagi falling in love ya. Dan kira-kira bagaimana lebih jelasnya nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Dan sebelum itu jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil ya, buruknya diabaikan aja, buang aja ya, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, atau bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Ya, dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana tentang koneksi cinta. Wah, kita lihat untuk koneksi cinta, dimana lagi kasmaran, lagi falling in love ya. Oke, sudah ada satu kartu yang keluar di sini, ada The Strike. Wow. Di sini sebenarnya dia berpura-pura ya, aku nggak suka kamu, aku nggak butuh kamu. Padahal sebenarnya dia bucin. Ya. Ini ada orang baru, ini ada pasangan yang lagi marahan ataupun mungkin mantan yang sebenarnya belum mau move on, tetapi pura-pura move on aja deh, cari pengganti. Bahkan mungkin sudah ada pengganti tapi masih kepo-kepoin kamu nih ya. Ya, berusaha untuk menipu hati. Ujung-ujungnya dia pusing sendiri. Nah, ini bisa juga kalau energinya vice versa kamu ya, yang mana pusing sendiri karena membohongi cinta, di mana benar-benar kamu menginginkannya, mencintainya, tetapi seolah-olah nggak peduli, udah move on, cuek bebek. Padahal sebenarnya ingin dipedulikan olehnya, ingin dia hadir di sampingmu. Nah, ini sama seperti dirinya ya. Kalau ini energi dari dirinya ya, sebenarnya ya dia inginkan kamu, cuman karena egonya tinggi ya dia nggak bisa berkata apa-apa karena kondisinya pertama dia takut nanti dibilang lemah, dibilang bucin ya, ataupun mungkin kondisinya dia takut nanti ada penolakan dari dirimu, terus akhirnya dibully, ataupun ya dia malu sendiri ya. Nih orang takut akan penolakan sehingga dia diam-diam aja ya, dia nggak mau datang lagi. Kenapa? Karena kondisinya dia mau lihat dulu respon kamu. Kalau respon kamu positif dan ingin menerima dia maju, kalau tidak ya. Ini ada juga yang saya lihat kondisinya mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, dia mau maju bagaimana? Kamu udah punya pasangan. Itu namanya cari malapetaka. Ya, ataupun dia gitu sudah mempunyai pasangan, ini mencari gara-gara nih ya. Makanya dia menyimpan rasa di mana ya sudah, saya suka kamu tapi nggak bisa nih kita bersama ya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Jadi saya pendam aja. Nah, ini ya. Kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan. Ya, tetapi sebenarnya dia tahu bahwa dirimu lah yang diinginkannya gitu. Ya, di sini ada Eight of Wands, di mana mungkin ada beberapa orang yang mungkin masuk kriteria dia gitu kan. Tetapi kamu yang terbaik dari yang terbaik, di mana dari sisi ketulusan. Walaupun mungkin kamu banyak kurangnya juga, tapi nggak tahu jiwanya ingin kamu gitu. Saya lagi hari ini inginkan kamu gitu. Nggak tahu kenapa. Ya padahal saya lagi ditemani si contohnya si A gitu. Saya ditemani oleh si A gitu. Maaf agak berisik ya, si bocil lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas.
Saya lagi ditemani si A tapi kok pikiranku ke kamu si B gitu ya. Jadi gimana dong gitu kan. Kita lihat lagi di sini Ace of Pentacles. Wah, di sini juga ada yang kurang pede karena keuangan ya. Jadi dia mau nanti uangnya banyak baru dia berani ke kamu. Kalau nggak ada amunisi ya sama aja kita siap-siap mati, siap-siap tewas ya. Seolah-olah ini cinta ini adalah peperangan ya, lagi di medan tempur. Dimana ya kalau nggak ada amunisi cinta pasti ditolak. Ibaratkan kita siap bunuh diri ya. Mungkin menurut dia begitu ya, setidaknya ya cinta ada modal ya. Nanti dibilang kamu modalnya apa, modal cinta, oh nggak mau ya, aku maunya modal duit, aku mau kemana-mana perlu duit, nggak mau laki-laki mau kondo, nggak mau perempuan matre gitu ya. Ini ada beberapa seperti gitu yang pikirannya karena serius jadi pikirannya seperti gitu. Kalau nggak serius kan hajar aja gitu, mau ditolak tidak ya terserah, tetapi kondisinya memang dia inginkan kamu dan ingin serius sama kamu gitu kan. Jadi mau tidak mau harus ada amunisi. Setidaknya dengan amunisi itu yaitu duit ataupun karir bagus ya, setidaknya itu bisa menjadi nilai tambah untuk dirimu bisa memberikan kesempatan untuk dia mengenalmu lebih jauh gitu. Ya, tetapi ya itu dia masih bungkam diam ya. Apalagi nih kalau bicara mantan ya, dia lihat kamu sekarang sudah jadi lebih seksi, lebih cantik, lebih ganteng ya, lebih ada duitnya lagi dari dia ya. Wah, dia mau datang gimana nih dengan kondisi dia urak-urakan, kere ya. Apa kamu mau terima dia? Nah ini kalau wanita dia merasa bahwa wah sekarang kamu udah ganteng, udah kaya, punya mobil baru gitu kan, motor baru. Wah saya mau datang terus gimana dengan kondisi mungkin saya sudah jerawatan, udah gendut, udah dekil gitu ya. Tidak kayak dulu, apa kamu masih mau terima gua gitu. Ya, jadi ya tak sadar diri gitu kan. Kalau bicara mantan apakah hadirku masih diinginkan, hadirku masih diterima ya, dengan kondisi pernah membuatmu terluka. Ini contoh. Kalau orang baru ya sama ya, waduh mantan-mantanmu kayaknya lebih dari gua gitu. Terus saya datang dengan modal apa gitu, tampang pas-pasan, kere juga iya, ini ada beberapa seperti gitu ya. Tetapi sebenarnya dia ada juga yang eh, kalau mau dibilang ada duitnya, cuman ya mungkin dari segi tampang kurang gitu. Jadi dia udah minder duluan gitu karena melihat dari sisi mantan-mantanmu dulu gitu kan. Jadi ya tidak bisa dia pungkiri sebenarnya dia suka kamu tapi belum bisa, dia masih diam, masih bungkam ya. Dia memandangimu dari kejauhan berharap kamu pun sama ya memberikan sinyal-sinyal. Ini pun ada beberapa yang mungkin tanya kabarmu ya, sebenarnya itu ada respon, dia mau lihat kamu punya respon-respon positif kah atau respon negatif gitu kan. Tetapi ternyata kamu balasnya juga pendek, terus balasnya lama. Jadi dia merasa bahwa aduh kayaknya diriku nggak diinginkan deh, atau saya hanya bisa membuatnya nggak nyaman, mengganggunya gitu. Jadi ya udah dia stop lagi ya untuk komunikasi. Bukan berarti dia cuek karena dia tidak menginginkanmu gitu, tetapi dia takut mengganggu karena dia merasa bahwa responmu itu membuatnya responmu tuh tidak positif untuknya, di mana balasnya lama, terus kata-kata juga singkat ya. Jadi dia merasa bahwa kayaknya nih orang tidak menginginkanku nih, tidak terlalu menggebu menginginkanku gitu kan. Jadi ya nggak usah terlalu baper lah ya kan. Tetapi sebenarnya dia sayang, dia cinta kamu, dia inginkan kamu sebenarnya gitu. Tapi kamu punya balasan ke dia gimana gitu. Nah ini jadi dia nggak enakan gitu, mengganggu mungkin kehadirannya. Jadi dia takut untuk eh, lebih jauh gitu, untuk lebih mengenalmu, ataupun ya secara tidak langsung hanya bisa menunggu gitu atau memantaumu dari status, dari media sosialmu ya. Ya dan berharap ya suatu saat nanti kamu bisa datang kepadanya dan ya secara tidak langsung mungkin menerima dan membuka hati dan menerima cintanya ya. Tetapi tidak bisa dia pungkiri saat ini benar-benar dia mencintaimu, ingin hadirmu di hidupnya saat ini, mengusir rasa sepinya, di mana betul-betul menginginkanmu, tetapi apa daya ya, semesta mungkin tidak merestui saat ini. Ada pula yang ingin mendekati juga ya, tetapi tadi kamu udah punya pasangan, takut nanti ribut ataupun ada penolakan dari dirimu sendiri karena kamu udah punya pasangan ya. eh Tapi kata hatinya tuh kayak macam menarik, ayo, ayo berjuang untuknya, ayo, ayo berjuang untuknya. Tapi dia kayak macam masih menahan ya, antara hati dan logikanya tuh
sinkron gitu, dimana hatinya ayo berjuang untuknya, ayo berjuang, terserah dia udah punya pasangan belum punya pasangan terserah gitu kan, ataupun ada perbedaan mungkin agama, usia, budaya, bangsa, sudah tancap aja, ini bicara perasaan gitu kan. Tapi secara logika nggak usah main-main dalam cinta. Ujung-ujungnya kamu sakit hati, ujung-ujungnya kamu bisa stres karena cinta. Ingat pengalaman masa lalumu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang antara hati dan logikanya tidak sinkron. Ingat kemarin kamu diputusin sama orang yang kamu cintai. Ingat cinta sejati itu nggak ada ya. Itu logikanya bermain ya. Dimana belajar dari pengalaman masa lalu, ada yang pernah ditinggalkan, dicampakkan, dihianati ya. Jadi jangan lagi bermain atas cinta. Ujung-ujungnya kamu tersakiti. Ujung-ujungnya kamu nanti ada pengkhianatan lagi. Ujung-ujungnya kamu traumamu bertambah gitu ya. Jadi ya kondisinya saat ini ya udah deh, saya kerja dulu ya. Kalaupun mungkin nanti ada ya, setidaknya ya berharap kamu atau orang lain yang mana ya dia bisa bahagiakan gitu. Bahagiakan lewat mana ya, tadi amunisi, yaitu duit ya. Kerja setidaknya kok, kalaupun mungkin kondisinya tidak ada pasangan pun ada duit masih dia bahagia. Entah dia pergi shopping, entah pergi kemana gitu ya. Tapi kalau kondisi saat ini ya masih kere, sudah nggak ada pacar, udah nggak ada dirimu maksudnya ya, eh kere pula ya, kayak macam dia merasa bahwa lengkap lah penderitaanku saat ini ya. Kok hidupku begini ya, apalagi cinta ini kok merana ya, kayak nggak beruntung aku dalam percintaan, kenapa gitu ya. Jadi ya dia merasa bahwa kayaknya belum saatnya deh saya untuk memperjuangkan orang lain, dimana saya harus memperjuangkan diriku dulu, dikarenakan ya tadi traumanya dan luka batin masih ada, sehingga dia berfokus untuk menyembuhkan dulu trauma-trauma itu dan mengumpulkan amunisi baru ke percintaan. Tetapi dia tidak bisa pungkiri bahwa dirimu yang selalu di hati, yang mana saat ini dia inginkan kamu ya. Ya, jadi seperti itu yang saya lihat untuk kondisimu dan dirinya ya, yang mana dirimu saat ini yang ada di hatinya dan masih bungkam untuk datang karena situasi dan kondisi belum memungkinkan. Tetapi suatu saat nanti dia bertekad, suatu saat nanti dia akan datang ya, kalau situasi dan kondisinya memungkinkan untuk dia lebih dekat denganmu, walaupun mungkin kondisinya itu hanya sekedar sahabat ya. Tetapi untuk saat ini ya dia ingin lebih dari sahabat, karena betul-betul dia tidak bisa menipu diri sendiri bahwa jiwanya inginkan kamu, betul-betul ingin dimanja kamu, betul-betul ingin disayang kamu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat untuk koneksi zodiak, inisial dia dan tempat ya, dari kota dan negara ya. Kita lihat untuk kondisi energinya agar kamu lebih yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi dalam readingan ini. Kita mulai dulu dari inisial. Ya, kita lihat kamu terkoneksi dengan huruf R, ada huruf P. Maaf agak berisik ya, si bocil lagi bermain, maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Ada F, ada Z, ada C, ada B, I, ada Y, S, A, ada T, W, D, L, Q, J, H, dan E. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiaknya kita lihat di sini, saya sudah menarik energinya juga, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Leo, ada bintang Virgo, ada Taurus, ada Aquarius, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Libra, dan ada Aries. Oke, kita lanjut untuk kota dan negara. Saya sisihkan dulu kartunya biar rapi ya, supaya nggak numpuk. Oke, untuk kota dulu ya di Indonesia sebelum ke negara ya. Untuk kota kita lihat. Oke, untuk nama kota di sini bisa untuk dia tempat tinggal atau sukunya, ataupun saat ini dia lagi merantau, ataupun ya pokoknya kondisinya dia lah yang terkoneksi ya, dimana ada berkaitan dengan kota ya, ataupun ini dari dirimu juga. Oke, untuk kota kita lihat di sini.
kalau dia di kabupaten berarti mewakili kotanya ya, gitu. Karena saya hanya ke kota, kabupatennya ya masuk dalam kategori kotanya. Oke, di sini ada Seram, ada Jakarta, ada Jayawijaya, ada Ambon, Padang, Jambi, Manokwari, Lampung, Yogyakarta, Bengkulu, Aceh, Manado, Kupang, Pangkal Pinang, Semarang, Kendari, Mamuju, Jayapura, Palu, Sofifi, Samarinda, Surabaya, Pekanbaru, Banjarbaru, Pontianak, Merauke, Nabire, Mataram, Palangkaraya, dan Sorong ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi negara. Ini bisa negaranya kalau di luar negeri, atau dia lagi merantau, atau lagi kerja di sana ya, atau ya pokoknya apalah yang berkaitan dengan dia negara ya. Kamu menyesuaikan saja. Oke, kita lihat untuk negara. Baik, untuk negara di sini Prancis. Kamu terkoneksi juga dengan Singapura, negara Singapura, UK, ada Inggris, Spanyol, ada Filipina, Kolombia, ada Myanmar, Malaysia, ada US, Amerika, Argentina, Jerman, Korea Selatan, ada Jepang, Thailand, Italia, Australia, Austria, Kanada, Rusia, India, Meksiko, Panama, Denmark, Belanda, New Zealand, Switzerland, Swiss ya, Cina, dan ada Turki ya. Jadi ini negara ya, yang mana entah dia tempat bekerja, orang di sana ya, warga negara sana, ataupun apapun ya, yang berkaitan dengan dirinya dan dirimu. Kamu menyesuaikan aja. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat, di mana dirimu selalu di hatinya saat ini dan inginkan kamu hadir dalam hari-harinya, karena saat ini lagi merindukanmu. Oke, semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.